Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 4 dari buku Kurikulum Merdeka. Di bab 6, segi 4. Kita akan membahas jenis-jenis segi 4 di halaman 69 sampai 75 ya. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang kita bahas di jenis-jenis segi 4 ya. Nah, ayo warnai garis-garis sejajar pada segi 4 yang dengan berwarna yang sama pada halaman 60. Warnai garis sejajar segi 4 dengan warna yang sama. Nah, ini sudah ya. Nih, ini merah ya. Kemudian sekarang trapesium, segi 4 manakah di halaman 56 yang memiliki sepasang garis sejajar? Halaman 56. Kita coba cek dulu ya. 56, wah jauh nih. Sebentar. 56. Wah. Oh, salah nih kayaknya. Ya, kita skip aja ya. Mana tadi? Salah halaman guys sepertinya nih ya. Jadi kita skip atau kita lewatin aja. Nah, suatu segi 4 yang memiliki sepasang sisi yang sejajar disebut trapesium kayak gini ya. Nah, terus ayo kita cari trapesium di sekitar kita. Nah, ini ada ya. Ini apa ya? Ini kayak tudung lampu ya, atau ini yang kalau kita beli popcorn ya, atau ini kayak tugu gitu. Ayo gunakan sepasang garis sejajar untuk menggambar trapesium. Nah, ini dan ini sejajar ya. Nah, kemudian ada juga jajaran genjang. Ini kayaknya halaman 60 ya. Kayaknya nih. Nah, tapi ini udah diwarnain ya. Tuh ya, ini yang sejajar. Segi 4 manakah yang pada halaman 60 memiliki dua pasang garis sejajar? Ya udah, kita balik ke halaman 60 dulu ya. Segi 4 manakah yang memiliki dua garis sejajar? Sebenarnya sini udah ada jawabannya ya, D sama I ya. Tapi kita coba lihat dulu deh. Halaman 60. Nah, dua garis sejajar. Ini bisa A ya. Ini juga I yang tadi sudah ada ya. Ini juga ya. Ya udah dijawab sih sebenarnya dari buku ya. Oke, balik lagi kita ke halaman yang tadi ya. Nah, suatu segi 4 dengan dua pasang sisi sejajar disebut jajar genjang ya, seperti ini. Ayo kita cari jajar genjang. Seperti kalau di tangga ya, ini nih jajar genjang. Nah, ya, kemudian ayo gunakan kertas berpetak untuk menggambar jajar genjang. Nah, ini pertama dari buku udah dibikinin ya. Nah, nanti adik-adik bisa bereksplorasi aja. Kayak gini ya, terus ke sini bisa, sini. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Sekarang ayo gunakan sebuah penggaris segitiga untuk menggambar bermacam-macam bentuk jajar genjang di buku catatan. Nah, ini nanti adik-adik bikin. Nah, ini macam-macam seperti ini. Ayo pelajari sifat-sifat jajar genjang. Pertama, panjang sisi-sisi yang berhadapan. Ya, ini yang berhadapan itu sama. Besar sudut yang berhadapan juga sama. Ya. Kemudian ayo gunakan dua jajar genjang yang sama bentuk dan ukuran. Nah, pada jajar genjang, sisi-sisi yang berhadapan sama panjangnya dan sudut-sudut yang berhadapan juga sama besarnya. Pada sebuah jajar genjang, berapa besar sudut-sudut yang bersebelahan jika dijumlahkan? Ya. Maksudnya yang bersebelahan tuh ini dengan ini ya, atau karena di gambar ini sudah dibuat B-nya sama. Ya, ini kalau dijumlahkan itu karena dia berupa garis lurus jadi 180 derajat ya. Kemudian ayo pikirkan cara menggambar jajar genjang seperti digambar di samping kanan. Nah, kita bisa menggunakan menentukan dulu berapa sudutnya ya.
Lalu ini nanti tinggal ditarik garis sejajar dengan B dan C. Ya, kemudian panjangnya juga bisa kita sesuaikan yang sama dengan ini baru tarik garis. Nah, kan kalau Karina gambar di sini agak susah ya. Nah, ini idenya Kadek, dia pakai busur. Ini namanya tuh jangka ya. Pakai jangka, dia mengukur dari sini ke sini, lalu nanti dipindah ke sini terus dibikin ya. Terus kalau Yosef pakai busur tadi, menggunakan sudut yang sama. Lalu ada cara Kristi menggambar jajar genjang, yaitu sisi-sisi yang berhadapan pada jajar genjang sejajar dan sama panjang. Menggunakan jangka untuk titik D tadi ya. Buatlah busur lingkaran dengan pusat A dan jari-jari BC. Menggunakan sebuah jangka, buatlah busur lingkaran dengan pusat C lalu jari-jari AB. Berpotongan kedua busur lingkaran dinamai titik D. Terus ada juga belah ketupat. Nah, ini ya belah ketupat tuh yang seperti ini. Ini ya. Ini juga. Nah, ayo bandingkan 4 sisi pada segi 4C sama J di halaman 60. Nah, ini udah ada di gambarnya ya. Segi 4 dengan 4 sisi yang sama panjang disebut belah ketupat. Ya. Kemudian gambar di bawah ini menunjukkan dua busur lingkaran dengan titik pusat A dan C dan panjang jari-jari yang sama. Dua busur tersebut berpotongan di B dan D. Hubungkan titik-titik A ke B, ya, kemudian B ke C, C ke D, dan D ke A. Nah, ini akan menjadi apa? Ini segi 4 ya. Segi 4 apa? Ini termasuk belah ketupat. Periksalah sifat-sifat belah ketupat berikut pada gambar yang kamu buat di halaman sebelumnya. Apakah sudut-sudut yang berhadapan sama besar? Ya, apakah sisi-sisi yang berhadapan sejajar? Ini ya sejajar ya. Nah, pada sebuah belah ketupat, besarnya sudut yang berhadapan itu sama dan panjangnya sisi yang berhadapan juga sama. Ayo pikirkan bagaimana cara menggambar belah ketupat. Nah, gambarnya bisa kita gunakan busur juga kayak gini ya. Dan juga bisa menggunakan panjang dari sisi-sisinya. Ayo cari bentuk belah ketupat di sekitar kita. Ini ada nih satu. Ya. Nih. Kemudian hubungan pada segi 4. Ayo gambar suatu jajar genjang dengan panjang sisinya 4 cm dan 6 cm dengan ketentuan berikut. Nah, ini ya, ada ini 4 cm, ini 6 cm. Kemudian sudut B ini 80. Ya. Kemudian atau bisa juga 120. Nah, nanti ini tinggal adik-adik garis lagi ke sini dengan panjang yang sama, ini 6 cm. Ya, ini baru set. Ya. Ini juga harus 4 meter. Ayo gambar suatu belah ketupat dengan panjang sisinya 5 cm. Ya, kayak gini. Ya, kemudian kita bisa menggunakan busur juga bisa, jangka juga bisa ya untuk mendapatkan titik C. Kalau menggunakan ini 5 cm bisa, menggunakan sudut juga bisa ya. Nah, hubungan segi 4. Nah, segi 4 tuh segi yang ada 4 ya. Jadi suatu bangun yang sisinya 4. Ya, tapi dia ketika sudah membentuk suatu bangunnya, kita bisa ada namanya tersendiri. Contohnya, ini semuanya segi 4. Ya, tapi ada persegi panjang, ada belah ketupat, ada jajar genjang, ya, kemudian ada trapesium. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.